Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung. Untuk kali ini saya cuman bisa memberikan 15 slide. 15 slide ini semoga mencakup 3 permasalahan besar dari sudut pandang metodologis orang yang membatalkan Ba'alawi. Yang paling pertama itu kan tentang ilmu nasab. Ilmu nasab tadi udah jelaskan surah istifadoh itu surah istifadoh dari semua penjelasan tadi udah jelas. Medianya adalah tasamu. Jika bicara tentang tasamu berarti kan ini bicara tentang pendengaran dan pengetahuan orang yang didapatkan melalui telinga dan ketelinga. Kalau pada skop tertentu disebut dengan masyhur, kalau udah cukup meluas maka disebut nasab atau tasamunya sudah mencapai mustafad, udah menyeluruh. Nah, permasalahannya pertanyaan tentang bukti sezaman ketika memakai metodologi ilmu nasab itu kan seperti mempertanyakan dari pertanyaan udah keliru. Seperti pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat sendiri? Itu bukan untuk dijawab, itu justru mengelirukan pertanyaannya. Dalam anak-anak filsafat menyebutnya itu omnipoten paradoksal, sebuah paradoks dari sebuah omnipoten, zat yang omnipoten. Maka ketika ketika pertanyaan itu muncul dalam metodologi ilmu nasab, itu pertanyaan yang keliru. Kendati pun demikian, saya itu berusaha untuk mencari sifatnya falsifikasi dari pembatal Ba'alawi. Kalau toh memang tidak ada naskah sezamannya, sebenarnya bisa diisbat atau enggak. Semua ulama 140 yang disebutkan memakai metode yang alim alam memakai dan mengetahui cara kerja ilmu nasab seperti apa, verifikasi nasab seperti apa, semuanya tidak ada yang batalkan. Bahkan An-Nabhani mengatakan ajma'atil ummah al-Muhammadiyah itu kan berarti kan level yang cukup tinggi. Untuk membatalkan hal itu maka membutuhkan extraordinary klaim bahwa ini batal harus memakai argumentasi yang lebih dari An-Nabhani, lebih dari Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Haytami, Al-Sakhawi dan yang lain sebagainya. Nah, saya berusaha untuk memberikan bukti material tapi ini sifatnya cetak biar nanti kita menantang kepada Pak Manahem Ali yang dari dia saudara kita Roma Irama Hakul Yakin. Mari kita uji seberapa akurat beliau ataukah beliau pernah mengutarakan argumennya berdasarkan filologi atau naskah. Saya belum pernah melihat Pak Manahem mengutarakan satu naskah pun. Hingga podcast terakhir dia masih bicara bahwa nama Ubaidillah baru keluar di dalam kitab yang berjudul Al-Barqa Al-Musiqah. Telat lama berarti dia tuh nggak mengikuti paham kantor paling tidak. Beberapa naskah sudah saya tunjukkan yang paling mendekati dengan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu kan Al-Barqa Al-Musiqah. Berarti kan sebelum itu sekitar tahun 820 udah ada Jurus Syafaf. Abdurrahman Al-Khatib juga memproduksi kitab Iqdul Barohin karena dia sendiri yang ngomong setelah kitab ini aku cetak, aku memproduksi kitab yang lain. Iqdul Barohin memberikan beberapa isnad, beberapa sanad periwayatan itu didapatkan dari mana. Nah, untuk melogikakan mungkinkah ilmu nasab itu ilmu yang semua metode tadi, syura istifadah tadi, apakah tidak bisa mengisbatkan nasab? Ataukah kita harus mengandalkan kebenaran dokumen? Nah, itu pertanyaan yang cukup keliru. Semua orang tahu jika tasammul itu pasti didengar. Apa yang didengar belum tentu ditulis. Ya? Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa kita samperin di masa sekarang. Makanya apa yang kita akses sekarang itulah yang harus kita olah. Makanya saya mau nyebutnya apa ya? Sering ada framing seperti ini. Jika Imam Ubaidillah diklaim sebagai imam, kenapa tidak ada yang mencatat? Ada sebuah di kitab Al-Mu'jam karya Ibn Muqri wafat sekitar 381, ada orang yang pada nomor indeks 1367 ya, hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi. Untuk yang belum tahu, dari kalangan Husainin orang pertama siapakah yang disebut atau dipanggil dengan Syarif? Yang paling jauh dalam bentuk dokumen adalah orang ini yang disebut hadatsana Abu Muhammad Asy-Syarif Al-Alawi. Jika ada penyebutan Al-Alawi yang spesifik kepada keturunan Imam Ali, dan jika ada Hasan Husain salah satunya ya dari wangsa Husainin, orang pertama yang dijuluki Asy-Syarif adalah ini orang. Ibn Muqri orang yang masyhur, bukan orang majhul. Beberapa kitabnya Al-Mu'jam ini pun dikutip beberapa kali di dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib. Terus banyak yang menyebutnya sebagai ulama yang sikoh, untuk bahkan As-Sam'ani pun beberapa kali ngerujuk kitab ini. Kita uji beberapa, ada banyak contoh yang bisa saya tunjukkan tapi saya ngasih satu aja. Ini orang yang sangat dikenal oleh Ibn Muqri minimal. Ini orang pertama yang disebut dengan julukan Asy-Syarif dari kalangan Husainiyin. Kalimat selanjutnya, walam taro ainaya fil asyraf mithlah.
Bayangkan seorang ulama hadis mengatakan ada orang namanya Abu Muhammad Asy'arif, aku belum pernah, kedua mataku belum pernah melihat kesyarifan seperti orang ini. Silsilahnya adalah Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Coba kita bandingkan dengan kedua kitab yang dipakai oleh Kiai Imad, yaitu Tahdzibul Ansab dan juga Al-Majdi. Saya garis bawahi 1, 2, 3, 4 nama ini problematik. Saya langsung ngasih kesimpulan problematik jika memakai kitab nasab yang dipakai oleh Kiai Imad dalam pembatalan. Di dalam Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat 435, ini mohon maaf saya ke-crop ya, di Auladul Hasan bin Husain Al-Asghar, semua nama yang disebutkan orang tadi Ibn Muqri di dalam Al-Mu'jam itu kira-kira nama siapa yang tidak ada? Atas, oke. Taruhlah ini menurut Musajar dari Al-Muqibun ini disebut yang Hasan Atikah. Hasan Atikah punya anak namanya Abdullah, kan gitu. Tata cara membaca nasabnya kan seperti itu. Nah, kedua nama ini problematik jika mak itu Tahdzibul Ansab hanya nama Muhammad bin Hasan, anaknya dari Hasan Atikah itu cuma ada dua, yaitu Muhammad bin Hasan dan juga Husain bin Hasan. Orang yang sezaman dengannya, yang hidup mendapati masa hidupnya, orang yang kali pertama disebut sebagai syarif, orang ini Al-Ubaidillah itu kan disebut sebagai Syekhus Syaraf karena menjadi tuannya para asyraf, karena pencatat awal ya yang paling lengkap dan kompleks. Kitab yang kita akses cuma satu, yaitu Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab ini diakui sebagai mukhtasar. Ada yang tidak mengakui kitab Tahdzibul Ansab sebagai mukhtasar dan kitab nasab yang syamil, sehingga ketika tidak ada di situ maka nasabnya batal. Ada orang yang sezaman dengan Al-Ubaidillah yang nasabnya itu udah pasti dia tahu, tapi ternyata tidak dicatat juga.